Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Teman, kita masih keadaan dalam puasa ya. Dan terasa kita akan menyambut hari Idul Fitri ya, yang dimana umat Islam telah mencapai dalam melakukan puasa selama 1 bulan. Oke, di sini langsung saja saya akan menceritakan tentang kriminal yang dimana kriminal ini dilakukannya oleh suami istri, teman-teman. Ini kisah mengerikan, datang dari negara Inggris, di mana sepasang suami istri bernama Fred dan Rosemary West diketahui telah melakukan pembunuhan berantai sangat keji sekali. Tidak hanya itu, teman-teman, mereka juga tega memperkosa dan memutilasi. Sudah diperkosa, dimutilasi lagi. Itu kalau hukum jelas itu berantai ya. Pasalnya berlapis juga. Tidak hanya itu, mereka juga memperkosa dan memutilasi jasad para korbannya. Jadi setelah dibunuh dan memutilasi baru diperkosa. Keji sangat ya, keji gila itu namanya. Nah, yang kebanyakan adalah gadis-gadis muda. Nah, makanya buat kalian gadis-gadis muda nih, hati. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke cerita, kita lihat latar belakang dulu Fred West. Nah, di sini latar belakang Fred West ini, Fred West lahir tahun 1941 di keluarga yang kurang mampu. Nah, bapaknya mempunyai incest dengan saudara ceweknya Fred. Ya, dia terpaksa tidak melanjutkan sekolah. Karena keterbatasan biaya di umurnya yang masih 13 tahun. Nah, itu latar belakangnya Fred. Diketahui sudah sering memperkosa gadis-gadis yang berada di lingkungan rumahnya. Jadi si Fred ini, teman-teman, sudah biasa melakukan memperkosa gadis-gadis di lingkungan rumahnya. Itu latar belakang si Fred sebelum menikah dengan Rosemary. Nah, si Fred ini pernah menikah dengan Catherine Daniel Castello. Nah, seorang wanita keturunan Skotlandia. Gitu. Oke, Skotlandia. Dari pernikahan tersebut, Fred dikaruniai 2 anak. Nah, ini sebelum kejadian kriminal yang dilakukan oleh si Fred dan Rosemary ini ya. Namun, Fred dan Catherine akhirnya bercerai karena Fred berselingkuh dan sering melakukan kekerasan terhadap Catherine dan kedua anaknya. Nah, jadi berawal dari berbuat kekerasan terhadap anak dan istrinya seperti itu. Nah, di sini latar belakang Rosemary kita lihat. Latar belakang Rosemary lahir dari pasangan Bill dan Daisy. Nah, Bill dan Daisy lahir pada tahun 1954. Masa kecil Rosemary tidak kalah suramnya dengan sang suami Fred. Nah, ibunya mengalami depresi saat mengandung. Rosemary dan ayahnya sempat melakukan kekerasan pada ibunya. Rosemary jadi sempat melakukan kekerasan terhadap ibunya, teman-teman, untuk merebut hak asuhnya.
Saat remaja, kabarnya sang ayah sering melampiaskan hasrat seksualnya ke Rosemary. Nah, jadi semua itu berawal dari kelakuan orang tuanya ya teman-teman. Nah, jadi di sini si Rosemary ini mungkin itu karena ulah ayahnya sendiri, jadi dia sampai berani melakukan kriminal. Nah, di sini pembunuhan berantai seusai menikah, mereka berdua dikaruniai 2 orang anak. Pri juga turut serta membawa anak-anak dari pernikahannya dengan Catherine. Nah, jadi Pri itu membawa anaknya yang ketika menikah dengan Catherine. Catherine yang curiga dan mendatangi rumah Rosemary ikut terbunuh pada saat itu. Sekali ya, sangat kejam sekali ini keluarga pembunuh ini. Nah, setelah membunuh Catherine, sepertinya Rosemary belum juga puas. Sudah dibunuh, masih belum puas. Ia dan Fried akhirnya banyak membunuh gadis-gadis muda yang sebelumnya mereka jadikan budak seks. Ngeri ya, sangat ngeri sekali. Nah, terlebih dahulu para gadis muda itu diiming-iming pekerjaan. Jadi diiming-iming pekerjaan dulu sebelum dibunuh sebagai asisten rumah tangga dengan gaji yang sangat besar. Makanya hati-hati nih kawan-kawan buat kalian ya. Kalau ada yang gaji besar atau apa, patut dicurigain. Tapi kalau aman-aman sih ya enjoy ya. Nah, gaji yang sangat besar itu patut dipertanyakan dulu. Pasti timbal baliknya seperti gimana dulu ini. Nah, para korban mengalami pelecehan seksual, diperkosa, kemudian dibunuh secara sadis dan dimutilasi. Ngeri, sangat ngeri sekali. Bahkan ada juga korban yang mukanya dibungkus plastik, dikubur hidup-hidup seperti zaman PKI ya teman-teman ya. Nah, oke. Sampai suatu hari Anna Mary West, salah satu anak mereka juga ikut menjadi korban dari perempuan keji tersebut. Nah, usai dari sini penangkapan si Fried dan Rosemary. Ketika penangkapan pada bulan Mei 1992. Ya, 1992 kalau salah. Kepolisian akhirnya berhasil menangkap pasangan suami istri sadis ini. Setelah melalui pemeriksaan, Fried diduga sudah melakukan pembunuhan sebanyak 12 kali. Sangat ngeri sekali. Sementara sang istri, Rosemary, diduga sudah melakukan pembunuhan sebanyak 10 kali. 11-12 ini ya. Ngeri kalau ada keluarga yang seperti ini tuh. Keduanya dijatuhi hukuman penjahat seumur hidup. Nah, tapi sayangnya Fried tewas gantung diri sebelum memulai masa hukumannya tersebut. Jadi Fried ini sebelum ditangkap itu yang melakukan bunuh diri. Jadi dia daripada sampai ditangkap ini melakukan bunuh diri. Gila ya. Nah, mungkin itu cerita yang sangat keji, sangat luar biasa, sangat ngeri kalau untuk diceritakan. Ya sangat tidak pantas lah. Mungkin cerita yang saya ceritakan tentang Fried dan Rosemary itu adalah kisah nyata yang berasal dari negara Inggris, teman-teman. Nah, oke. Cerita tentang Fried dan Rosemary yang dari negara Inggris itu bukan sekian dulu ya. Bila kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga
aktifkan notifikasi loncengnya ya. Itu sebuah satu syarat untuk saya melakukan konten selanjutnya. Oke, sebelumnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di channel saya. Subscribe.